Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yolan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, mungkin sudah beberapa waktu tidak berjumpa dengan saya. Ya, karena memang saya masih ada sedikit banyak kesibukan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan untuk datang kembali dan memberikan beberapa tutorial yang menurut saya penting bagi teman-teman. Ya, dan tutorial tanaman yang ingin saya share pada teman-teman pada kesempatan kali ini adalah tutorial bagaimana cara untuk membudidaya tanaman lavender. Ya, tanaman lavender ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Tapi saya memiliki salah satu jenis tanaman lavender, yaitu yang ini. Ini memang tanaman lavender saya tidak begitu rimbun dan memang belum berbunga sejak saya pertama membeli. Tapi pada kesempatan kali saya akan mencoba untuk share bagaimana cara saya untuk membudidaya atau memperbanyak dari tanaman lavender milik saya ini. Seperti apa video pembahasan selengkapnya, tetap terus saksikan pembahasan dari video ini hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman lavender milik saya. Ya, memang tidak bagus-bagus amat. Ini memang saya beli dulu dan belum ya, jujur belum pernah berbunga. Nah, tetapi saya di sini akan mencoba untuk men-share bagaimana cara untuk membudidayanya. Nah, karena memang saya beberapa waktu lalu sudah mencoba-coba meriset bagaimana cara yang cukup efektif untuk membudidaya tanaman lavender ini. Oke. Sebenarnya caranya seperti apa, yaitu kita akan menggunakan teknik water propagation. Nah, jadi secara konsep nanti kita akan potong batang dari tanaman lavender ini, kira-kira batang yang sudah cukup tua, yang sudah cukup solid. Nah, lalu kita akan merendamnya ke air. Seperti apa? Tekniknya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita siapkan dulu tanaman lavendernya dan juga alat potongnya. Nah, jangan lupa bisa pisau, ya pasti pisau, tapi jangan lupa untuk pastikan pisaunya sudah disterilkan. Nah, langsung lanjut kita ke proses pemotongannya saja. Ini bisa dilihat ruas dari tanaman lavendernya. Nah, teman-teman silahkan memotong untuk di antar ruas seperti ini. Nah, kenapa nanti bisa dilihat di sini ada ruasnya. Menurut saya jangan terlalu pas di ruasnya, tapi di sedikit ada jarak lah ya. Ini ada ruas, ya kan? Nah, kenapa saya motongnya di situ nanti? Karena di bagian ruasnya kita nantinya akan muncul akar-akarnya. Untuk itu saya sarankan untuk motong di antar ruas seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, proses selanjutnya seperti apa? Sebenarnya seharusnya silahkan teman-teman, apabila batangnya cukup panjang nanti bisa dipotong beberapa bagian. Tapi jika cuma satu begini, ya kita akan coba potong menjadi dua saja ya. Potong menjadi dua. Yang sini. Nah, apabila sudah dipotong menjadi dua, kita pruning atau kita kurangi jumlah daunnya. Ya mungkin nanti tinggal daun kecil-kecil saja. Jadi intinya kita kurangilah jumlah daunnya pada batang ini. Oke, ada dua tanaman. Nah, untuk proses selanjutnya sebenarnya sangat mudah. Kita siapkan dulu air dan wadahnya. Kita siapkan air bening seperti ini. Nah, bisa teman-teman berikan penumbuh akar. Ini adalah produk penumbuh akar yang sering saya pakai. Mungkin teman-teman bisa menggunakan produk lain yang intinya sama, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan akar. Oke, seperti ini. Lalu yang pasti langkah berikutnya adalah dicelupkan. Pastikan jangan sampai terbalik untuk batangnya. Nah, seperti ini. Lalu kita diamkan sampai muncul akar. Ya, seperti itu. Nah,
Pasti kalian akan bertanya-tanya bagaimana, apakah nanti benar-benar tumbuh akar atau tidak. Tenang saja, saya sudah mencobanya ya. Oh ya, sorry, saya lupa, sedikit tambahan saja. Untuk wadah merendamnya seperti ini, rekomendasi dari saya seharusnya jangan menggunakan botol yang transparan. Ini salah, ini contohnya salah. Silahkan teman-teman menggunakan botol yang atau wadah yang bisa dibilang tidak transparan seperti ini, karena takutnya jika seperti ini nanti terkena panas, nanti dia akan memunculkan bibit-bibit jamur atau alga, lumut lah. Jadi saya sarankan untuk menggunakan wadah yang tertutup saja. Nah, untuk contoh yang sudah berhasil, ini dia tanaman lavender yang sudah saya rendam beberapa waktu lalu. Total ini sudah 2 minggu, dan sebenarnya saya tidak menggunakan air tadi. Yang ini cuman saya gunakan untuk rendaman awal. Nanti untuk berikutnya saya ganti dengan air biasa. Jadi setelah direndam seperti ini, nanti kita akan menunggu selama, kalau ini kemarin saya tunggu 2 minggu, dan sekitar 3 harian, 3 hari 4 hari saya mengganti airnya. Tapi saya ganti dengan air biasa saja, itu sudah cukup seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini kan, kita keluarkan dari airnya. Ini habis saya ganti juga airnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, tidak semuanya berhasil. Ini ada yang berhasil, bisa kita lihat salah satunya, contoh satu, dia berhasil, dia sudah muncul akar di sini, tapi batang yang ini dia mati. Nah, tapi yang dia masih hidup. Nah, dan akarnya ini muncul di ruas, enggak? Ya kan? Akarnya muncul di ruas. Dan yang lainnya pun juga sama, ada yang berhasil dan ada yang gagal pastinya, karena kita menggunakan air saja. Ini cukup berhasil ya, walaupun atasnya sedikit rusak. Bentar. Nah, ini sudah muncul akarnya, malah cukup lebat akarnya. Nanti akan kita tanam. Dan yang ini juga berhasil ya. Jadi mayoritas yang terjadi bahwasanya dalam satu batang itu akan ada keberhasilan munculnya akar, tapi akan ada batang yang membusuk juga. Jadi memang teman-teman harus selalu jeli, harus selalu teliti. Untuk batang yang busuk silahkan untuk langsung dipotong saja daripada menyebar. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada beberapa yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, itulah kenapa saya sarankan teman-teman apabila menggunakan sistem water propagation ini atau direndam dengan air, teman-teman tidak hanya menyiapkan satu ya, bisa 2, 3, atau mungkin rada banyak seperti ini tadi. Saya ini rada banyak, ada beberapa yang gagal juga pasti. Nah, itu untuk meminimalisir apabila teman-teman sudah menanam atau merendam susah payah selama 2 minggu, dan nanti daripada tidak ada hasil apapun, nah mending nanam sekalian beberapa, agak sedikit banyak. Nah, nanti tinggal diperbanyak. Nanti pasti dari sekian banyak yang teman-teman stack itu akan berhasil. Oke, karena kita sudah punya contoh yang sudah hidup, kita ambil yang inilah yang sudah ada akarnya, yang lurus juga. Oke, kita akan menanamnya. Bagaimana menanamnya? Sangat biasa, sangat basic. Ya, tinggal siapkan media tanamnya. Ini media tanam standar yang biasa saya gunakan juga di video-video yang lain, yaitu menggunakan tanah yang dicampur dengan arang sekam, kokopit, dan juga pupuk kandang. Oke, tinggal seperti ini saja kita siapkan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk berhati-hati, karena ini baru ya, bisa saya bilang akarnya masih sangat rentan. Jadi berhati-hati dalam proses penanaman pertama ini. Biasa penanamannya ini, tapi tetap harus berhati-hati. Dan saya sarankan, karena akarnya tadi masih kecil banget, masih muda banget akarnya, menurut saya, jadi hati-hati teman-teman, jangan memadatkan medianya, jangan. Jadi cukup ditimbun seperti ini saja pelan-pelan. Nah, nanti untuk pemadatannya kita akan media ini akan padat sendiri ketika kita kasih air. Bentar ya, saya contohkan. Ini seperti ini kan. Nah, nanti setelah kita siram atau kita kasih air, medianya akan padat dengan sendirinya. Dan untuk air yang akan kita siram adalah air yang sudah kita campur juga dengan ini dia, pupuk B1. Silahkan mungkin kalian
bisa memilih merek lain juga. Yang penting menurut saya itu B1 penting. Kenapa? Untuk memacu pertumbuhan akar baru dan juga mencegah tanaman agar tidak stres. Nah, itu penting untuk proses-proses stek tanaman seperti ini menurut saya. Nah, tinggal disiram seperti ini. Nah, lama kelamaan medianya akan memadat seperti ini sendiri kan, tanpa merusak akar. Jadi seperti bisa dibilang kayak memadat secara alami karena terkena air. Nanti apabila kurang bisa ditambah media tanam lagi seperti itu. Ya, simpel sekali seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita tetap letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu, hingga mungkin ada perkembangan di daunnya, mungkin sudah mulai tumbuh sekitar seminggu atau 10 hari. Nanti silahkan teman-teman pindahkan ke tempat yang lebih terkena matahari. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian mungkin punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa saja kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya, pertanyaan dan lain-lain melalui IG saya di @yul_fajar. Ya, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.